Hai hai hai, hai kids, bertemu lagi dengan aku. Aku yang akan membacakan cerita-cerita yang kalian mau. Kalian bisa mendengarkan cerita rakyat, cerita fabel, dan cerita yang kalian mau. Jika cerita yang kalian mau belum tersedia, kalian bisa request di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like dan follow channel ini agar aku bisa selalu bersemangat bercerita untuk kalian. Dan kalian juga bisa membagikan cerita ini kepada teman-teman kalian, oke? Cerita yang akan dibawakan kali ini cerita yang berasal dari Sulawesi Tengah. Ada yang tahu cerita apakah ini? Cerita kali ini berjudul Legenda Putri Duyung. Siap? Mari kita mulai. Di suatu hari, ada sebuah keluarga yang sedang menikmati makan siang dengan nikmat. Lauk hari itu adalah ikan goreng. Akhir-akhir ini mereka memang jarang makan ikan karena gelombang di lautan cukup tinggi dan angin selalu bertiup kencang. Tapi tadi siang si ayah memberanikan diri untuk melaut dan menangkap beberapa ekor ikan. Enak, seru si bungsu sambil mengelap mulutnya. Sementara itu, nasi di piring si sulung dan si tengah sudah habis. Ibu mereka pun tersenyum, namun ayah mereka malah diam saja. Dia melihat ada satu ikan goreng yang tersisa dan menyimpannya di lemari. Aku akan berangkat kerja dulu. Ikan itu jangan dimakan ya. Aku akan memakannya saat pulang nanti. Pesan sang ayah kepada istrinya. Setelah ayah pergi bekerja, ketiga anak itu bermain-main. Dan tak terasa hari sudah menjelang malam. Mereka pun kelelahan dan merasa lapar. Bu, aku lapar. Aku ingin makan nasi dan ikan. Rengek si bungsu kepada ibunya. Jangan nak, itu untuk ayahmu. Ayo makan ubi rebus saja, rayu ibunya kepada anak bungsu. Namun si bungsu menolak. Dia malah menangis keras. Tidak, aku tidak mau makan ubi. Aku mau makan ikan. Sang ibu jadi gelisah. Dia ingin sekali memberikan ikan itu kepada anaknya. Namun dia sudah tahu sifat suaminya. Jika ikan itu diberikan kepada anaknya, suaminya akan mengomel. Tapi karena anaknya terus menangis dan merengek, akhirnya dia memutuskan untuk memberikan ikan itu kepada anak-anaknya. Sekarang ikan itu sudah habis. Pada malam harinya, suaminya pulang dalam keadaan lapar dan lelah. Tolong siapkan nasi dan ikan yang tadi ya. Suaminya meminta kepada istrinya. Dengan gugup, si istri menjelaskan bahwa ikannya sudah habis dimakan anak-anak. Begini Pak, ikannya sudah dimakan anak-anak tadi. Mereka sangat kelaparan dan mereka tidak mau memakan ubi. Jadi aku memberikan ikan itu kepada anak-anak. Seperti yang sudah diduga, si suami sangat marah. Sehari-hari dia memang pemarah, tapi kali ini marahnya luar biasa karena dia benar-benar lelah dan lapar. Dia terus mengomel dan mengomel. Meski istrinya sudah minta maaf, dia terus saja mengomel. Si istri jadi sedih dan tak bisa berkata apa-apa. Di tengah malam, si istri meninggalkan rumah. Dia pergi ke tepi pantai untuk menenangkan diri. Di sana dia menangis. Karena terus menangis dan bersedih, dia tak merasa bahwa gelombang tinggi menghanyutkannya ke tengah lautan. Saat itulah keajaiban terjadi. Tubuhnya berubah menjadi penuh sisik dan kedua kakinya berubah menjadi ekor.
Keesokan paginya, ketika ketiga anaknya bangun, mereka bingung mencari ibunya. Mereka meminta ayahnya untuk menemani mereka mencari ibu mereka ke pantai. Ibu di mana? Kakak, di manakah ibu? Aku tidak tahu, aku juga mencari ibu. Ibu di mana? Ayah, ibu di mana? Ayah tidak tahu. Ayah, ayo kita cari ibu, ayah. Cari kemana? Ayo cari ibu. Ayah, ayo cari ibu ke pantai. Baiklah. Ibu. Lalu terdengar sebuah suara. "Ibu di sini, Nak. Kemarilah kalian." Ketiga anak itu terkejut ketika melihat sosok ibunya. Demikian juga dengan si ayah. Si bungsu menangis karena melihat ibunya. Dia bahkan menolak untuk disusui. Kedua kakaknya juga tak mau mendekat. "Percayalah, Nak, aku ini benar-benar ibumu. Ibu menangis di pantai ini semalaman." Dan ternyata tangisan ibu dianggap sebagai keinginan ibu untuk tinggal di lautan ini selama-lamanya. Si ibu pun mulai menangis. Ketiga anaknya ternganga, demikian juga dengan suaminya. Mereka tak bisa lagi hidup bersama-sama. Konon ibu mereka ini menjelma menjadi ikan yang terkenal dengan nama ikan duyung. Tamat. Terima kasih karena telah mendengarkan cerita ini. Semoga ceritanya bermanfaat. Ambil positifnya, tinggalkan negatifnya. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.